warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulikola. Saya dari kelas 10 TKJ Insri 1 yang berasal dari SMK Negeri 1 Batam. Nah, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai fungsi statistika pada Microsoft Excel. Nah, kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya ya. Di sini saya sudah membuat tabel perumpamaan dari fungsi statistika, yang dimana terdapat nomor, nama siswa, nilai, jumlah nilai rata-rata, nilai tertinggi, terendah, jumlah data nilai angka, jumlah data nilai, status ketuntasan, grade, dan peringkat yang dimana dari jumlah nilai hingga peringkat akan kita tentukan dengan menggunakan rumus. Nah, langsung saja kita akan menentukan jumlah nilainya. Jumlah nilai dari setiap siswa. Rumusnya adalah kita menggunakan rumus sum, yakni dengan cara kita klik sama dengan lalu kita ketik sum, buka kurung, masukkan nilai, lalu kita tutup kurungnya. Nah, nilai ini adalah nilai awal hingga nilai akhir. Lalu kita klik enter. Nah, di sini terdapat bahwasannya nilai yang dimiliki Sela adalah 401, yang dimana ini hasil penjumlahan dari 78, 80, 70, 78, dan 95. Yang bisa dapat kita tarik kesimpulannya adalah sum adalah rumus untuk menentukan penjumlahan. Nah, kan jika kita mencarinya satu-satu itu memerlukan waktu yang lama. Cara simpelnya adalah kita bisa menyamakan rumusnya dengan cara menarik rumusnya ke arah bawah seperti ini. Nah, sudah ditentukan bahwasannya Sela, Dimas, hingga Intan memiliki jumlah nilai sekian yang kita tentukan dengan menggunakan rumus sum. Lanjut, kita akan mencari nilai rata-rata dari setiap para siswa, yakni dengan menggunakan rumus average. Nah, jadi rumus average ini adalah rumus pembagi. Nah, jadi rumus average-nya bisa kita tulis, yakni klik sama dengan kita ketik average, buka kurung, masukkan nilainya, lalu kita tutup kurungnya dan kita klik enter. Nah, di sini terdapat bahwa misalnya nilai rata-rata Sela adalah 80,2, yang dimana ini sudah kita tentukan dengan menggunakan rumus average. Lalu kita seret rumusnya ke bawah, seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, dan sudah dapat ketentuan bahwasannya masing-masing siswa memiliki nilai rata-rata yang berbeda, yang ditentukan dengan menggunakan rumus average. Jadi kita tidak perlu mencari nilainya secara manual. Lanjut, kita ke nilai tertinggi. Cara menentukan rumus nilai tertinggi adalah max, yakni kita ketik sama dengan, lalu kita ketik max, buka kurungnya, masukkan nilainya, tutup kurungnya, dan kita klik enter. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya nilai tertinggi yang dimiliki Sela adalah 95. Lalu kita seret rumusnya ke bawah, dan dapat terlihat bahwasannya masing-masing siswa memiliki nilai tertinggi yang berbeda-beda. Ada 95, 92, dan 77. Lanjut, kita ingin menentukan nilai terendah. Untuk menentukan nilai terendah, kita bisa menggunakan rumus min. Yang dimana min ini kita ketahui standarnya adalah yang paling bawah ataupun minimal. Yakni klik sama dengan kita ketik min, buka kurung, masukkan nilai, kita tutup kurungnya, dan kita klik enter. Nah, maksud dari nilai terendah ini adalah nilai terendah yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Sini 70 karena Sela nilai terendahnya adalah 70 yang merupakan nilai matematikanya. Jadi Sela ini kurang di matematika. Namun dia jago di mata pelajaran agama. Lanjut, kita akan menentukan jumlah data nilai angka. Nah, cara menentukan jumlah data nilai angka, kita bisa menggunakan rumus count. Jadi rumus count itu bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah data nilai angka. Nah, di sini kata kuncinya adalah nilai angka. Jadi, yang kita tarik tidak hanya nilai dari nilai agama sampai infor saja, namun yang kita tarik adalah semua nilai yang bertuliskan angka, yakni kita
klik sama dengan, lalu kita ketik count, buka kurung, kita tarik nilai hingga nilai terendah karena merupakan nilai angka. Lalu kita tutup kurungnya dan kita klik enter. Nah, di sini dapat diketahui bahwasannya jumlah data nilai angka pada tabel ini berjumlah 9, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu kita seret rumusnya ke bawah. Ini jumlah data nilai angkanya sama ya, karena ini diambil dari satu tabel keseluruhan. Lalu kita akan menentukan jumlah data nilainya. Rumusnya sama seperti jumlah data nilai angka, yakni menggunakan rumus count. Yakni kita klik sama dengan, kita ketik count, kita buka kurung, masukkan nilainya. Namun pada jumlah data nilai ini, yang kita masukkan adalah nilai yang terdapat di tabel nilai saja. Lalu kita klik tutup kurung dan klik enter. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya jumlah data nilai yakni ada 5, yang terdiri dari nilai agama, bahasa Indonesia, MTK, DDK, dan informatika. Lalu kita seret rumusnya ke arah bawah. Nah, jumlah data nilai ini juga sama ya, karena ini diambil dari keseluruhan tabel. Lanjut, kita akan menentukan status ketuntasan dari nilai para siswa di tiap mapel. Yang pertama ini ada nilai agama. Cara menentukannya adalah kita menggunakan rumus if yang sudah saya jelaskan kemarin. Yakni seperti ini. Sama dengan kita ketik if, buka kurung, masukkan nilai yang ingin kita cari. Yang ingin kita cari adalah nilai agama. Jadi yang kita masukkan adalah C4. C dan 4. Nah, lalu kita ketik ketentuannya lebih besar dari 70, tanda kutip, tuntas, tanda kutip, remedial. Lalu kita tutup kurungnya dan kita klik enter. Nah, di sini agama yang dimiliki Sela itu tuntas karena nilai agama Sela 95, tinggi ya. Dan nilai agama Sela ini melebihi dari 70 sehingga dia tuntas. Lalu kita seret rumusnya ke arah bawah. Nah, di sini nilai agama mereka masing-masingnya tuntas semua karena bisa kita lihat dari Sela hingga Intan, dari setiap mereka nilai agamanya tuntas, tidak ada yang di bawah 70. Lanjut, kita akan menentukan nilai bahasa Indonesia. Rumusnya sama, yakni menggunakan rumus if. Sama dengan kita ketik if, buka kurung, masukkan nilai bahasa Indonesia, yakni yang terdapat di D4, D dan 4. Lalu kita ketik ketentuannya, yakni lebih besar, sama dengan 70, tanda kutip, tuntas, spasi, tanda kutip, remedial. Lalu kita tutup kurungnya. Nah, di sini sudah ada ketentuannya juga. Misal ketentuan teman-teman di sini bertuliskan titik koma, maka teman-teman bisa menggunakan titik koma saja. Karena punya saya bertuliskan koma, jadi saya menggunakan koma. Kita tutup kurungnya dan kita klik enter. Di sini saya kepencet dan harusnya di 7 ya. Nah, lalu kita klik enter. Nah, nilainya tuntas. Karena nilai bahasa Indonesia Sela itu dia lebih besar dari 70. Jadi, nilai bahasa Indonesianya tuntas. Seret ke bawah. Nah, tuntas semua. Coba kita lihat ya. Ada nggak yang nilainya di bawah 70? Nah, tidak ada. Karena nilainya kita buat ketentuannya lebih besar dari 70, maka masing siswa ini nilai bahasa Indonesia tidak ada yang remedial karena nilai dari mereka sudah cukup tuntas. Lanjut kita ke matematika. Rumusnya sama seperti tadi, yakni dengan rumus if. Sama dengan if, buka kurung,
masukkan nilai matematikanya yang terdapat di E4, lalu kita klik ketentuannya lebih besar dari, di sini matematika saya ingin membuat nilai ketentuannya di 75 ya. 75, kita klik koma, tanda kutip, tuntas, koma, tanda kutip, remedial. Tutup kurungnya. Enter. Nah, di sini matematikanya remedial karena ketentuan yang sudah kita buat adalah dia harus lebih besar dari 75. Jadi, karena skala matematikanya di angka 70, maka ia harus melakukan remedial. Seperti itu. Kita tarik rumusnya ke bawah. Nah, kita lihat ya yang tuntas ini siapa aja matematikanya. Nah, di sini ada Dimas, matematika 78, Cleo 85, Abin 88, dan Zila 88. Nah, ini mereka tuntas semua. Yang remedial tentunya nilainya di bawah dari 75, jadi mereka dinyatakan remedial. Lanjut kita ke DDK. Dasar-dasar kejuruan. Rumusnya sama seperti yang tadi, sama persis, cuman kita ubah di ketentuannya ya. If buka kurung, masukkan nilai DDK, buat ketentuannya lebih besar dari 75, koma, spasi, tip, koma, spasi, remedial. Tutup kurungnya dan kita klik enter. Nah, di sini DDK saya tuntas karena ketentuannya kan kita buat 75. Karena saya nilai DDK-nya di angka 80, jadi dia tuntas. Lalu kita seret rumusnya ke bawah. Di sini ada 3 orang yang remedial. Siapa nih? Ada Rakri, dia nilainya di angka 68, jadi tentu dia akan remedial karena nilainya tidak memenuhi kecukupan. Oke, lanjut. Kita akan menentukan nilai dari informatika dari masing-masing siswa. Rumusnya sama seperti yang tadi. Yakni sama dengan if buka kurung, masukkan line for, kita buat ketentuannya lebih besar sama dengan 75. Di sini berarti yang saya buat 75 ada MTK, DDK, dan juga infor. 75 lalu kita klik koma, spasi, tanda kutip, koma, spasi, tanda kutip lagi, lalu tanda kutip dan kita klik tutup kurung dan kita klik enter. Ini TNTS karena di sini saya typo ya, jadi tambahin oke, tuntas. Nah, itu tergantung sama apa yang kalian tulis tadi. Kalau misalnya kalian tulis TNTS, ya di sini muncul juga TNTS. Nah, di sini bisa kita tentukan kalau misalnya ada 2 orang yang remedial karena nilainya tidak sesuai dengan kecukupan yang sudah kita buat. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai grade. Jadi grade itu misal dia memiliki nilai 80, dia masuknya ke nilai A, B, atau C gitu. Nah, masukkan rumusnya. Nah, di sini bisa kita tentukan. Nah, di sini kita menggunakan rumus if and. If I4 merupakan nilai rata-rata. Jika nilai rata-ratanya lebih kecil dari 59, maka dia akan E. Karena ketentuannya E itu dari angka 50 hingga 59. Nah, lalu kita klik koma, lalu kita ketik if, buka kurung N, lalu kita masukkan kembali nilai rata-ratanya lebih besar dari 60, nilai rata-rata lebih besar dari 69, tutup kurung, koma, D. Karena D ini range-nya di angka 60 hingga 69. Lalu kita klik koma, kita ketik lagi if, buka kurung, N, buka kurung, kita masukkan lagi nilai rata-rata 70, nilai rata-rata lebih besar dari 70, nilai rata-rata lebih kecil dari 79.
koma, dia masuknya ke C karena range C itu ada di angka 70 hingga 79. Lalu kita ketik koma, lalu kita klik lagi if, kita buka kurung, kita ketik N lagi, kita buka kurung, masukkan nilai rata-rata, masukkan angka 80 lebih besar dari 80, koma, nilai rata-rata lebih kecil dari 89, tutup kurung, koma, B. Karena range grade B ini 80 hingga 89. Lalu kita klik koma, kita ketik if, kita buka kurungnya, lalu kita ketik N lagi, kita buka kurung lagi, lalu kita masukkan nilai rata-rata lebih besar dari 90, nilai rata-rata lebih kecil dari 98, A, tanda kutip. Di sini kita menggunakan 5 tanda tutup kurung karena kita menggunakan 5 if, yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita menggunakan tanda tutup kurungnya 5. Nah, ini berarti jika rata-rata lebih kecil dari 59, maka dia E. Dan dikali dari 50, rata-rata lebih besar dari 60 dan rata-rata lebih kecil dari 69, dia akan bernilai D. Jika rata-rata lebih besar dari 70 dan rata-rata lebih kecil dari 79, maka ia akan bernilai C. Jika rata-rata lebih besar dari 80 dan rata-rata lebih kecil dari 89, dia akan bernilai B, jika rata-rata lebih besar dari 90 dan rata-rata lebih kecil dari 98, maka ia akan bernilai A. Lalu kita klik enter. Nah, di sini B, karena rata-ratanya 80,2, yang dimana 80 sampai 89, dia masuknya ke B. Kita klik enter, nah B. Lalu coba kita seret rumusnya ke bawah. Nah, di sini kita bisa tentukan ya, kalau misalnya terdapat 2 orang yang di grade-nya A, yakni ada Zila dan ada Abin, yang dimana rata-rata mereka adalah 91,2 dan 92, yang dimana ini sudah termasuk ke golongan grade A. Nah, lanjut yang terakhir, kita akan menentukan peringkat. Nah, rumus untuk menentukan peringkat ini, peringkat dalam bahasa Inggrisnya kan rank. Rumusnya adalah sama dengan kita ketik rank, titik EQ, kita buka kurung, masukkan nilai rata-rata, koma, kolom nilai rata-rata, lalu kita kunci dengan menggunakan shortcut Fn, lalu F4. Lalu kita klik koma, kita klik ordernya. Order itu descending dan 1 itu ascending. Kita di sini menggunakan 0. Jadi descending. Lalu kita tutup kurungnya dengan shift 0. Nah, lalu kita klik enter. Nah, di sini Sela dia memiliki peringkat ke-6. Lalu kita coba tarik rumusnya ke bawah. Nah, di sini dapat ketentuan bahwasannya nilai yang memiliki peringkat tertinggi adalah Zila, karena nilai rata-rata dia ialah nilai rata-rata yang paling tinggi, yakni di angka 92, sehingga dia memiliki peringkat pertama dan disusul oleh Abinanta memiliki peringkat kedua. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik. Jadi grafik ini adalah keseluruhan tabel namun berbentuk diagram. Caranya adalah yang pertama-tama kita blok keseluruhan tabel. Lalu kita pilih menu insert. Lalu kita klik insert column or bar chart. Lalu kita pilih more column chart. Dan di sini kita dapat memilih jenis-jenisnya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih jenis kolom. Lalu kita bisa memilih jenis-jenisnya lagi. Di sini saya menggunakan yang ini. Lalu kita klik OK.
Nah, di sini sudah terbentuk grafiknya seperti ini. Lalu kita bisa menyesuaikannya. Di sini saya ingin menaruhnya di sini. Yes. Nah, pada grafik ini kita juga bisa menentukan kalau misalnya ini tuh mau kita buat posisinya di mana, sehingga kita bisa mengukur besar kecil tulisannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi, grafik ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai fungsi statistika pada Microsoft Excel. Saya harap teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching!